Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah. Bahagia? Bahagia. Gembira? Gembira. Moodnya bagus hari ini? Bagus. Semua ya. Ada yang lagi sedih? Tidak. Alhamdulillah ya. Tidak ada yang sedih. Kita dalam nuansa sehat semua di ruangan ini ya. Tidak ada yang rasa apa ya? Enggak, moodnya bagus semua. Alhamdulillah ya, moodnya bagus semua. Sebelum kita melanjutkan kegiatan kita pada pembelajaran hari ini, ada baiknya demi kelancaran dan keberkahan dari awal hingga akhir nanti, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, boleh memimpin doa kita untuk hari ini? Baiklah teman-teman, sebelum mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kalau berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, ada yang nggak masuk hari ini? Ada. Siapa aja yang nggak masuk? Banyak. Banyak siapa aja? Boleh sebutin ketua kelas siapa aja yang nggak masuk? Ada Pak Alen, Mbak Anika, Aulia Ramadanti, Aisyah. Udah Bu aja. Ada keterangannya? Ada yang nggak ada yang kirim surat. Nggak ada yang kirim surat. Oke, ada baiknya untuk pembelajaran kita bersama ketika kita nggak masuk, izin, sakit, itu kita mengirim surat agar ada kejelasan dengan guru atau dosen kita. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke, baik. Selanjutnya kita ice breaking dulu, biar kita semuanya semangat, lebih smart lagi. Setuju nggak kita ice breaking dulu? Setuju. Oke. Dari anak-anak ada yang memiliki ice breaking? Iya. Boleh dari ibu? Boleh? Boleh. Ya. Ice breaking namanya tepuk semangat dang ding dung. Ada yang tahu? Belum. Belum ada yang tahu ya? Belum ada yang pernah dengar gitu? Belum. Ya. Boleh ibu peragakan? Boleh. Peragakan ya. Nanti kita ice breaking sama-sama. Dang ding dung ya. Nama ice breakingnya kayak gini. Tepuk semangat dang 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 ding 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 dung 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 dang 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 ding 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 dung 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 gitu ya. Bisa dang 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 ding 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 dung dung gitu. Terus tepuk se kan kayak gini. Se aha aha ma aha aha ma aha aha semangat. Bisa? Bisa. Bisa kita coba? Bisa. Oke, kita coba ya. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Aha aha. Aha aha. Aha aha. Semangat. Bisa kita lakukan sekali lagi? Bisa. Satu lagi ya, biar tambah semangat, lebih smart kita semuanya. Bisa ya? Bisa. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Aha aha. Aha aha. Aha aha. Semangat. Oke. Udah semangat? Udah. Oke, bisa kita mulai ya kegiatan kita hari ini. Bisa boleh dengan siapa namanya? Nadila. Semangat sekali Nadila hari ini ya, masya Allah. Smart ya, lebih semangat semuanya. Sebelum kita lanjutkan, di sini ketua kelas kita jumlahnya berapa orang? Kalau jumlah pastinya saya nggak tahu sebetulnya. Kalau yang hadir di sini ada 11. 11 orang. Oke, bisa nanti kita bagi kelompok tiga kelompok ya, bisa ya. Gitu. Hari ini kita bisa kita mulai? Bisa. Kita mulai ya. Hari ini kita materinya terkait dengan percaya diri. Percaya diri kemarin sempat disinggung sama Bapak Surya, guru BK kita juga di sekolah kita. Bapak Surya kemarin menjelaskan juga materi terkait dengan kepercayaan diri. Hari ini juga Ibu menjelaskan terkait percaya diri namun lebih mendalam gitu. Kemarin lebih umum tapi ke hari ini mungkin lebih mendalam agar kita lebih paten gitu
dengan percaya diri ini. Nah, terkait dari percaya diri ini kan kemarin anak-anak sudah belajar ya, sudah mengetahui apa yang diketahui terkait dengan percaya diri. Nah, boleh nih dari anak-anak semuanya untuk menjelaskan yang terkait dengan percaya diri ini. Apa yang kalian ketahui menurut pandangan dan persepsi kalian sendiri gitu. Nggak usah pakai buka Google, buka ChatGPT ya, nggak usah. Menurut pandangan kalian, apa yang kalian ketahui ketika mendengar percaya diri, kata-kata percaya diri? Boleh? Angkat tangan? Boleh? Silakan. Kita ke yang perempuan dulu ya, Mas. Boleh? Perkenalan diri terlebih dahulu, baru menjelaskan. Silakan diri. Boleh? Baik, perkenalkan saya Sarah Yudia Putri. Menurut saya percaya diri itu adalah yakin dengan kemampuan yang kita miliki. Oke, yakin dengan kemampuan yang kita miliki. Oke, bagus ya. Beli upload dulu untuk teman kita. Boleh dengan masnya tadi? Silakan. Apa itu percaya diri? Baiklah, jadi nama saya Ria Firman Serabu. Saya ingin menjawab. Sebenarnya jawabannya terlalu berbeda sama teman saya Stella tadi. Percaya diri itu adalah artinya yakin dengan kemampuan diri yang nantinya akan membantu kita mencapai tujuan yang ingin kita capai. Oke, ada tambahan yang ingin kita capai ya, ada tujuan yang ingin kita capai, gitu ya, benar semua. Ada lagi yang ingin coba menjawab? Apakah sudah cukup? Cukup. Nah, ini percaya diri. Percaya diri adalah sikap yakin, benar ya, yang dikatakan teman kita tadi. Sikap yakin pada kemampuan dan nilai diri sendiri yang memungkinkan individu untuk merasa bisa mengendalikan hidupnya. Ya, benar. Seseorang itu memiliki keyakinan dan bisa menilai dirinya sendiri. Itu termasuk ke percaya diri. Apa ya? Pengertian dari percaya diri itu. Karena kemarin kalian juga sudah dikenalkan dengan pengertian kepercayaan diri ya, menurut para ahli kemarin itu terkait dengan kepercayaan diri dan bisa mengendalikan hidupnya. Maksudnya dalam bisa mengendalikan hidupnya itu ketika menemui masalah dia bisa kendalikan emosinya, bisa percaya dengan dirinya bahwasanya dia bisa dan mampu mengatasi permasalahan tersebut. Begitu. Bisa dipahami? Bisa. Kemudian bisa memahami kekuatan dan kelemahan dari dirinya serta memiliki pandangan positif terhadap diri sendiri. Ya betul, kita bisa memahami kekuatan, kelebihan kita dan kelemahan dari diri kita ketika kita bisa mengenali diri kita sendiri. Kita percaya pada diri kita sendiri, kita memiliki kemampuan dan potensi sehingga bisa kita kembangkan dan kita tahu kelemahan kita di mana dan akan kita kembangkan. Yang lebih akan kita kurangi dan yang kurang akan kita kembangkan agar menjadi pertumbuhan dari diri kita sendiri. Kemudian maksudnya dari pandangan positif terhadap diri sendiri. Pandangan positif dari diri kita sendiri adalah bagaimana cara kita memandang diri kita itu berguna. Banyak orang yang berpikiran bahwasannya orang-orang itu memang pintar dari sejak dia kecil, sudah dididik oleh orang tuanya, begitu kan. Padahal kita itu memiliki keunikan tersendiri, memiliki kelebihan. Setiap manusia itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan kita itu memiliki kelebihan yang unik gitu. Dari siapapun manusia itu memiliki kelebihan gitu maksudnya. Dan kita bisa memandang dari versi terbaik dari kita gitu. Nyambung nggak? Bisa diterima nggak? Bisa. Semoga bisa diterima ya. Kita lanjut. Ini ada ciri-ciri individu yang percaya diri, memiliki keyakinan pada kemampuan diri. Dan anak-anak di sini sudah yakin dengan kemampuan diri kalian sendiri? Sudah. Yakin ya, harus memiliki keyakinan pada kemampuan kita sendiri. Karena kalau bukan kita yang memiliki keyakinan pada kemampuan kita, siapa lagi yang mau yakin gitu? Kita aja nggak yakin, apalagi orang lain, betul kan? Iya. Selanjutnya itu optimis. Kita harus optimis, tidak boleh pesimis. Kita tidak boleh putus asa, tidak boleh menyerah gitu ya. Kita harus optimis bahwasanya saya bisa melakukan ini sampai dengan selesai dan bisa memberikan versi terbaik dari diri saya, begitu. Kemudian bisa menerima diri. Maksud dari menerima diri, dari kepercayaan diri ini, ada yang bisa menjelaskan?
Belum? Saya Boleh, silakan. duduk atau berdiri? Boleh, silakan berdiri. Baik, jadi arti dari menerima diri itu seperti yang kita sebelumnya. Kalau kita punya kekurangan dan kelebihan. Nah, bagi yang menerima diri itu adalah kita menerima kekurangan yang kita miliki. Namun itu bukan sebagai ajang untuk kita merendahkan diri sendiri, melainkan untuk kita mengembangkan kekurangan yang tadinya masih menjadi kekurangan itu. Oke, baik. Boleh kasih aku dulu? Ya, benar ya. Kita menerima kekurangan dan kelebihan dari diri kita. Lebih tepatnya kita itu bersyukur. Kita bersyukur menerima diri kita. Ya, benar ya. Kita bersyukur atas, sama aja sebenarnya itu kita lebih ke menerima, oh aku seperti ini, karena kita itu kan ada yang namanya apa ya, seperti kita sebagai manusia itu kan kembar saja identik katanya, tapi kita memiliki pola pikir yang berbeda-beda. Jadi potensi kita itu berbeda-beda. Walaupun kita itu kembarnya sama persis, pasti ada sedikit perbedaan kayak gitu. Kemudian berani mencoba hal baru. Berani mencoba hal baru ini tidak ada yang merugikan ya. Apapun yang akan kita hadapi ke depannya, apapun yang akan kita coba ke depannya itu berguna untuk diri kita. Kalaupun kita jatuh di antara bintang-bintang. Karena gimana ya? Banyak yang bilang ketika kita bermimpi itu bermimpilah setinggi langit. Kemudian juga jangan tanggung mimpinya gitu. Karena ketika kita berani bermimpi itu sudah ada planning, berarti kita sudah memiliki step by step, langkah demi langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Kalaupun kita tidak mencapai hasil yang maksimal yang kita inginkan, namun kita jatuh di antara bintang-bintang. Setidaknya walaupun kita tidak sampai di tempat yang kita inginkan, kita sudah menemukan yang layak untuk kita miliki gitu. Mungkin kita layak di sini, belum kesampaian untuk yang kita ingin capaikan tadi begitu. Mungkin bisa kita refleksikan lagi kepada diri kita apa yang perlu kita perbaiki lagi. Kemudian percaya diri itu dari individu mampu bersosialisasi. Anak-anak di sini sudah mampu bersosialisasi di tempat umum dengan masyarakat? Mampu. Ada yang belum mampu? Ada. Apa alasannya? Kok bisa nggak mampu bersosialisasi dengan teman? Bisa tapi kan? Bisa ya? Bisa. Bersosialisasi dengan sesama teman di kelas, dengan keluarga, dengan masyarakat. Ketika bertemu masyarakat kita bisa berbicara gitu kan? Bisa ya? Bisa bersosialisasi dengan baik dengan sesama masyarakat begitu. Oke. Ini slide sebelum kita nonton video ya. Bentar ya. Nah, kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi percaya diri. Sebenarnya ini banyak kok faktor-faktornya, namun Ibu lebih ngambil lebih kompleksnya, lebih detailnya gitu. Namun karena banyak itu sama ya, hampir-hampir sama, hampir mirip. Ini yang pertama ada pengalaman hidup. Banyak yang memiliki pengalaman, semuanya memiliki pengalaman hidup ya. Baik dari kita sejak SD, SMP, SMA, pasti kita memiliki pengalaman-pengalaman. Baik itu dari percintaan mungkin ya, dari kekeluargaan, pengkhianatan dari orang-orang lain. Pasti itu menjadi pengalaman untuk hidup kita gitu. Itu bisa menjadi yang mempengaruhi percaya diri kita. Karena dari kita belajar dari pengalaman. Kita tidak asing lagi dengan kata-kata kita belajar dari pengalaman. Nah, maksudnya belajar kita dari pengalaman sehingga menimbulkan mempengaruhi percaya diri kita adalah bahwasanya ketika misalnya Ibu ambil contoh, ada yang ingin contoh kan? Enggak? Belum ya? Ibu ambil contoh misalnya kita menghadapi apa ya? Contohnya kecelakaan misalnya nih, kecelakaan kita mengalami yang parah gitu, atau misalnya kita mengalami perceraian orang tua, itu kita harus percaya kepada diri kita bahwasanya ini akan segera berlalu dan ini hanya sementara, hanya bersifat sementara dan tidak akan selamanya seperti ini. Dan bahwasanya perlu kita ketahui
Allah memberikan permasalahan kepada kita itu tidak di luar batas kemampuan kita sebagai manusia, begitu ya, untuk pengalaman hidup kita semua pasti memiliki pengalaman hidup. Kemudian lingkungan keluarga, di lingkungan keluarga bisa mempengaruhi percaya diri kita sebagai anak, misalnya sebagai anak itu dari didikan, misalnya didikan oleh orang tua, kita tidak merasa terintimidasi di keluarga gitu. Itu bisa mempengaruhi percaya diri kita. Kemudian dukungan, kita juga harus memiliki dukungan dari keluarga, dukungan dari kakak, dukungan dari ayah, ibu. Itu kita harus memiliki yang namanya dukungan dan didikan yang baik dari keluarga. Kemudian juga lingkungan sosial bisa kita ambil di lingkup pertemanan saja, pertemanan kuliah. Ketika kita bertemu dengan teman yang toksik misalnya ya, kita bertemu dengan teman yang toksik, itu kita sudah percaya kepada diri kita bahwasanya aku mampu, namun dia orang lain tidak bisa menerima apa yang menjadi potensi yang kita miliki gitu. Kita merasa tidak didengar, dan itu bisa menjadi akibat dari kurangnya percaya diri. Namun kita bisa juga mengambil sisi positifnya, sisi lain dari teman kita yang tadinya misalnya itu menjatuhkan kita, itu bisa kita bangkitkan lagi bahwasanya mungkin dia itu ingin membentuk kita itu agar lebih percaya diri lagi, lebih bisa memaksimalkan lagi apa yang kita miliki, potensi apa yang kita miliki, begitu. Kemudian keimanan, ini ada kaitannya dengan pengalaman hidup tadi. Keimanan kita perlu sekali. Di sini Ibu menyampaikan dengan bahwasanya ini agama Islam. Ada yang non? Enggak ya? Enggak ada yang non ya. Bahwasanya kalaupun kita ada yang non, nanti sama seperti agama-agama lainnya, bahwasanya kita itu menganut agama Islam kan ada keimanan, kita beriman. Banyak kita temui contohnya mahasiswa mengalami yang namanya siswa SMP misalnya melakukan pembunuhan diri, bunuh diri gitu ya, bunuh diri. Nah, itu diakibatkan karena kurang iman. Biasa kita dengar kayak gitu ya, imannya kurang makanya dia bunuh diri gitu. Biasa yang dibilang seperti itu. Nah, pada faktor yang mempengaruhi percaya diri ini terkait dengan keimanan, kita perlu percaya dengan adanya Tuhan. Kita percaya dengan adanya Allah. Allah akan selalu membimbing kita, selalu merangkul kita agar nantinya kita bisa dan mampu untuk menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi, agar kita percaya kepada diri kita dan percaya kepada Tuhan kita bahwasanya Dia bisa membantu kita untuk menyelesaikan segala hal, apapun permasalahan, persoalan yang kita hadapi, dan bisa kita bisa kita terapkan pada diri kita ini bahwasanya kita percaya terhadap diri sendiri agar orang lain juga bisa percaya kepada kita. Ketika kita bisa mengenali dan percaya kepada diri kita, orang lain, kita bisa meyakinkan orang lain. Ketika kita yakin, percaya, dan bisa mengenali diri kita, orang lain juga insya Allah bisa mempercayai kita. Gimana ya bilangnya? Kita aja nggak percaya dengan diri kita, apalagi orang lain. Ketika kita aja yang nggak bisa yakin kepada diri kita, gimana mau meyakinin orang lain? Kan gitu ya. Seperti itu untuk faktor yang mempengaruhi percaya diri dari keimanan. Dan mungkin untuk materi yang untuk penjelasannya sampai di sini. Nanti Ibu akan memberikan sepengkal video. Nanti boleh anak-anak menyimak dari video ini, karena di sini termasuk ke gambaran studi kasusnya. Nanti sebelum kalian Ibu kasih lembar kerja, nanti kalian sebelum kalian jawab di sini, kalian harus menonton video yang Ibu tayangkan. Bisa? Bisa. Semoga apa yang Ibu jelaskan tadi bisa
videonya untuk masih loading. Bentar ya. Masih loading ya. Masih semangat kan? Masih. Ya. Harus tetap semangat, tetap smart. Nanti Ibu kirim PPT-nya ya ke ketua kelas. Nanti ketua kelas bagikan ke grup kelas. Untuk yang tidak masuk nanti bisa melihat materi kita hari ini. Baik Bu. Oke. Sebentar ya. Agak lemot nih. Oke, di sini ya. Di sini ada suaranya kan? Ada nggak ya? Oh, nggak ada ya. Laptop Ibu juga ini. Oke, di sini gua akan menayangkan video ya. Jadi anak-anak bisa simak. Untuk sebelum mengerjakan lembar kerja kelompok kalian nanti. Oke, bisa ya? Bisa Bu. Ada? Boleh. Terkait maknanya, makna dari video tersebut
Saya Bu, saya. Boleh, silakan. Andika. Jadi menurut saya makna dari video tersebut adalah kalau kita tidak percaya diri itu kita bakal kehilangan banyak kesempatan, terutama apa ya, untuk berkembang gitu. Karena tadi bisa dilihat kalau di video kan, ketika dia tidak percaya diri dia kehilangan banyak kesempatan yang berharga. Gitu. Ya benar ya, kehilangan kesempatan yang berharga. Boleh kasih aplaus dulu. Sekali ya, Masya Allah. Sekarang Ibu akan memberikan lembar kerja untuk per kelompok. Ini ada 3 kelompok. Nanti itu terkait dengan bukan terkait sih, seperti gambaran studi kasus yang sudah Ibu tayangkan tadi. Bisa dipahami? Bisa. Kerjakan ya, ini lembar kerja untuk kelompoknya. Terima kasih Bu. Iya. Ya. Iya. Iya. Ibu beri waktu 3 menit cukup? Cukup ya? Cukup ya, 3 menit. Enggak banyak kok, cuma 5 soal aja. Hanya sepengkal ini aja. Ibu, Ya? ini jawab sekarang atau sekarang nanti? Enggak, sekarang. Sekarang. Jadi sekarang ini sebelum nanti kalian jawab dari pengawasan. Baik, Ibu. Iya. Enggak banyak yang enggak masuk ya hari ini ya. Kalau sini berapa orang? Cowok laki-lakinya? Soalnya ada 2 Bu. Oh, iya. Iya 2. Saya diri. Ini nanti dipresentasikan. Iya. Perwakilannya per kelompok 1 orang dari masing-masing kelompok ya. Tiba. Apa? Komitmen. Waktunya 13 menit lagi ya. Topik ini belum.
Ada apa? Ya siang ngejek temennya Bu. Dia lagi lucu. Sudah selesai? Kelompok 3 tidak, Bu. Kelompok 3 dulu Bu. Kelompok 3 mau maju. Nanti barengan ya majunya 1, 2, 3 itu barengan majunya pelan-pelan. Oke, baik, Bu. Jadi 4 orang yang kamu tadi ya? Ya. Oke, barusan ya. Sudah selesai? Sudah. Ya, boleh perwakilan masing-masing satu kelompok. Siapa? Belum kelompok satu belum ya? Tapi udah. Silakan masing-masing kelompok 1 orang maju ke depan. Semuanya. Baik, saya akan mewakilkan teman dari kelompok 3 mengenai hasil diskusi kami. Pertama itu menurut kalian, bagaimana kesulitan dalam berteman ini mempengaruhi kepercayaan siswa tersebut? Jawaban kami adalah mempengaruhi, karena siswa yang sulit berteman cenderung memiliki kepercayaan diri yang rendah. Yang kedua, Oke. Boleh silakan dilanjutkan. soal pertama, menurut kalian bagaimana perasaan malu dan dijauhi teman mempengaruhi kepercayaan diri dan keberanian siswa tersebut dalam berpartisipasi di dalam kelas? Perasaan malu itu sangat mempengaruhi kepercayaan diri karena akan membuat diri sendiri menjadi tidak percaya diri, tidak berani mengungkapkan pendapat. Yang kedua, mengapa kepercayaan diri sangat penting? Kepercayaan diri sangat penting karena dengan kepercayaan diri dapat membuat kita menjadi lebih berkembang. Menurut kalian bagaimana perasaan diabaikan mempengaruhi motivasi belajar dan kepercayaan siswa penyandang disabilitas tersebut? Jika kita diabaikan akan membuat kita kehilangan motivasi dan menjadi kurang percaya diri. Nomor 2, mengapa kepercayaan diri sangat penting? Karena ketika kita tidak percaya diri, kita akan kehilangan banyak kesempatan berharga untuk berkembang. Oke, baik. Boleh kasih amplop dulu. Boleh silakan, ini untuk tugasnya dikumpulkan di sini. Silakan duduk kembali. Terima kasih yang sudah maju. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menayangkan video sekaligus kalian mengisi evaluasi untuk hasil belajar kita hari ini. Bisa? Bisa. Ya, ini masing-masing nggak pokok lagi. Boleh silakan Jiwa, iya sama-sama Des. Iya sama-sama. Boleh silakan ini. Sembari kalian nonton, sambilan kalian ini ya, berhubung waktu kita masih sedikit. Oke, Ibu bisa putarkan ya, bisa ditayangkan ya. Bisa, Ibu. Oke. Udah sangat sering ngerasa capek dengan diri sendiri yang gini-gini aja, capek mikirin omongan orang, capek dengan ekspektasi keluarga terdekat, capek pura-pura kuat padahal sebenarnya sedang rapuh. Sebagai motivasi kalian aja ya. Saya juga sama, pernah merasakan ada di fase itu. Fase-fase kehidupan yang tanpa disadari seringkali mengerus rasa percaya diri kita. Karena kadang-kadang rasa nggak percaya diri itu datang bukan karena kita lemah, tapi karena kita dituntut untuk selalu kuat terlalu sering. Dan kalau teman-teman lagi ngerasain itu sekarang, yuk 5 tips ini bisa dicoba agar rasa percaya diri itu bisa kembali menunjukkan dirinya. Yang pertama adalah kita boleh merasa nggak yakin, tapi pastikan jangan berhenti melangkah dan berproses. Teman-teman, gak apa-apa kok kalau sekarang kita belum yakin 100% dengan diri sendiri, tapi jangan berhenti mencoba. Karena kadang keberanian itu bukan tentang tidak merasa takut, tapi tentang
Yuk, coba jadi teman yang baik dan suportif buat diri kita sendiri. Dan yang kelima, berani memaafkan masa lalu teman-teman. Ya, kadang rasa minder atau gak percaya diri itu bukan murni suara hati kita yang sekarang, tapi berasal dari bayangan kegagalan kita di masa lalu. Namun betapapun gagalnya kita di masa lalu, itu sebenarnya sudah berlalu. Sekarang saatnya memaafkan dan mengambil alih kembali rasa percaya diri kita itu. Karena setiap orang berhak menulis dan menyusun ulang cerita kehidupannya. Untuk menutup video ini, saya ingin menyampaikan sebuah renungan bahwa percaya diri itu bukan tentang jadi sosok yang sempurna, tapi tentang memberi diri kita kesempatan yang fair untuk terus bertumbuh tanpa tergesa-gesa menghakiminya. Sebagaimana ungkapan bijak mengatakan, kita harus hebat dulu untuk bisa memulai, tapi jelas kita harus memulai dulu untuk bisa menjadi hebat. Oke, selesai semua ya? Nah, dengan selesainya kalian membuat evaluasi hasil untuk hari ini, pertanyaannya kita berakhir juga dengan materi dan kelas kita pada hari ini untuk dunia klasikal pada pertemuan kali ini. Dan untuk pertemuan kita selanjutnya kita akan adakan di minggu depan kembali di hari yang sama, di waktu yang sama, di ruangan yang sama. Bisa ya? Bisa. Oke, bisa. Karena kita mengawali tadi dengan berdoa, ada baiknya kita agar mendapatkan keberkahan dari apa yang sudah kita dapatkan dan bisa bermanfaat untuk kita semua di sini. Ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu, boleh dipimpin oleh ketua kelas lagi. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa besar. Dan Ibu ucapkan terima kasih banyak kepada anak-anak semuanya. Aktif hari ini, smart, semangat semua, moodnya pada bagus, alhamdulillah ya. Semoga nanti ketika keluar ruangan ini, apa saja ilmu yang Ibu berikan itu bermanfaat untuk kalian dan bisa kalian bagikan ke teman-teman sebaya kalian. Oke, baik ya, seperti itu ya, semoga ya. Dan ketika Ibu tadi ada ucapan yang salah, ada kekurangan yang Ibu berikan, atau kemudian ada menyinggung, kemudian ada yang berlebihan kepada kalian, Ibu minta maaf kepada Allah, Ibu mohon ampun. Dan Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi